Halo, selamat pagi Indonesia. Semoga semua selalu sehat dalam keadaan pandemi ini. Selalu jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah masing-masing. Hari ini kita akan coba unboxing salah satu produk keluaran DeWalt yang kita semua tahu kualitas DeWalt itu sangat bagus. Mungkin pesaingnya cuma Milwaukee atau Makita atau Festool dari eh, Eropa dan juga Bosch. Jadi DeWalt ini termasuk yang paling banyak dipasarkan di Indonesia. Namun untuk yang kelas 12 volt ini, yang kita lihat ada di box ada tulisannya Extreme Subcompact Series ini combo kit 12 volt yang tidak beredar di Indonesia. Nah, kalau ditanya kenapa sih nggak beredar di Indonesia, ya mungkin hanya di World yang tahu. Jadi, oke teman-teman, kita udah buka kardusnya. Di dalamnya ada sebuah tas. Oke, ini sangat cakep tasnya ya. Oke, cakep mungkin sekedar untuk wadah aja, oke, sekedar untuk tempat penyimpanan, oke. Tapi mungkin kalau untuk kita bawa pergi-pergi, apalagi teman-teman yang biasa kerja menggunakan peralatan seperti ini dipakai untuk kerja, berangkat kerja, mungkin dia tidak akan bertahan lama karena memang ini lebih hanya untuk sebagai storage saja, bukan untuk yang ditenteng seperti kebanyakan koper-koper yang dijual di Indonesia, koper-koper yang dijual satu paket dengan peralatannya sendiri. Di Amerika sendiri ini ada yang paketnya menggunakan tas koper, tapi harganya lumayan mahal kalau diimpor. Jadi saya beli yang combo kit ini aja yang tasnya pakai kain kanvas. Oke, ada tulisan DeWalt, warnanya kuning, hitam. Ya, kualitasnya oke lah. Oke, yang pertama kita review, di sini ada chargernya, DeWalt DCB 112. Jadi ini bisa dipakai untuk charging lithium ion battery yang 12 volt maupun 2 volt, 20 volt max. Oke, jadi kalau teman-teman punya baterai yang 20 volt bisa di charger juga di sini. Oke, ini khas DeWalt banget. Dia memiliki indikator-indikator, jadi kalau packnya sedang charging seperti ini sampai penuh. Kalau pack charges, jadi kalau dia charging dia akan blink. Ada tulisannya di sini, ada gambarnya blink, dia akan blink, kedap-kedip. Begitu dia sudah penuh, dia berhenti kedap-kedip. Dan jika kalau baterai itu panas atau unitnya panas, dia akan bling-bling juga dan akan kedap-kedip berwarna merah. Seperti itu. Oke, dan ini mungkin sama ya seperti yang dipasarkan di Indonesia, hanya perbedaannya terletak pada voltasenya dan colokannya. Jadi colokan ini colokan di Amerika, oke, dan listrik mereka memakai 110 volt. Artinya kalau udah nyampe di Indonesia kita harus beli ada namanya step down 110 volt, 220 volt. Jadi dia akan mengkonversi atau merubah eh, listrik 110 volt menjadi 220 volt supaya bisa berfungsi. Jadi teman-teman pakai step down itu, jadi ini masuk ke input dan colokan yang step down itu akan masuk ke listrik rumah kita. Oke, jadi ini ada tulisannya DCB, oke, lithium ion charger, bla bla bla. Di sini ada warningnya, oke, dan kemudian di sini sama aku rasa dengan produk yang ada di Indonesia, charger ini bisa dipakai atau digantungkan di tembok, oke, karena sudah ada lubangnya yang sudah disiapkan oleh DeWalt. Dan ini sudah dikasih jarak, jadi jaraknya ini 11,43 cm. Oke, di sini tulisannya 114,3 mm. Jadi kita udah tahu kalau mau dipaku jaraknya berapa antara satu paku dengan satu paku yang sebelahnya. Oke, berikutnya ada dua buah baterai 12 volt. Oke, lithium ion 12 volt 2 ampere hour. Kita buka dulu. Oke, jadi ini baterainya teman-teman sekalian, mengkilap banget ya. Plastiknya emang premium. Oke, ini kualitasnya premium. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Oke, jadi kalau mau dapetin barang mahal memang ya harganya mahal tapi kualitasnya bagus.
Ya, ini kode baterainya DCB122 12 volt lithium ion 2 ampere hour. Dan di sini ada indikator baterainya. Oke. Dan kita dikasih ada 2 baterai dalam combo kit ini. Yang pertama, kemudian yang satu lagi. Oke, jadi ini tipikal banget teman-teman. Tapi di Indonesia ini kita nggak akan bisa dapetin. Jadi untuk penggantinya konon bisa dipakai menggunakan baterai yang dijual di Indonesia tapi yang 10,8 volt. Oke, kalau mau cari penggantinya. Oke, cakep ya. Ini saya lihatin detailnya. Jadi ini bisa dipakai untuk drill driver satu, yang satunya bisa dipakai untuk impact driver. Jadi nggak perlu ganti-ganti baterai. Jadi bisa dua alat bekerja sekaligus. Kita pakai karena masing-masing udah punya baterai. Oke. Keren banget. Keren banget. Ini bisa lihat kodenya DCF801 impact driver 12 volt. Oke, ukuran caknya 1/4 inci atau 6 mili. Oke, dia punya uh, maksimum putarannya di 3000 di 2850 putaran per menit RPM per menit. Untuk rendahnya 950 RPM per menit. Untuk yang mediumnya 1950 RPM. Oke, ini caknya udah quick release. Oke, ini keren banget teman-teman. Dan seperti saya udah bilang ini brushless, gripnya cakep banget. Di belakang ada tulisan brushless motor. Jadi di sininya udah ada tulisan juga brushless, hand gripnya cakep banget. Oke, hand gripnya cakep banget. Sini ada keterangannya juga. Oke. Jadi ini ada tulisannya Made in China. Oke, Made in China. Ini dan ini dibikin tahun 2019. Ada tulisannya, ya. Oke, ini ada triggernya. Ada reversible untuk bolak-balik kiri maupun kanan. Oke, terus ini ada gripnya. Jadi gripnya ini dia nggak akan goyang, nggak akan kedorong karena ada gripnya ini. Ketahan sama gripnya. Jadi kalau misalnya kita kerja terus kita taruh, dia nggak licin. Oke, karena ada gripnya ini. Terus ini di tangan enak banget, ergonomis banget untuk kelas 12 volt. Oke, karena sangat pas banget, tangan Indonesia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, sedang-sedang aja, ini pas banget. Terus ini untuk handlingnya cakep banget. Ini untuk handling cakep banget karena kenapa? Karena dia sangat kecil. Ukurannya ini pendek banget, compact banget, ya. Coba kita lihat di kardusnya tadi. Maksimum torsi itu 163 Nm. Oke, gede banget. Kemudian panjang toolnya sendiri itu cuman 128,25 mili. Itu 12 cm, hampir 13 cm. Dan beratnya tanpa baterai ya. Beratnya ini tanpa baterai cuman 0,79 kilo. 0,79 kilo. Enteng banget ya. Enteng banget. Jadi dia juga punya LED. Ada 3, ada 1, 2, 3. Dan ini terang banget. Kemudian di atasnya, nih fitur yang paling canggih nih. Jadi ada fitur ini precision mode. Ini low, ini high. Jadi kita tinggal pencet tombolnya, dia akan berganti. Jadi ini paling rendah, ini medium bisa dibilang, dan ini high paling tinggi putarannya untuk RPM-nya tadi. Oke, kita akan coba pakai baterai.
Nah, sebelum kita pakai baterai, ini ada belt clipnya. Di dalam kotaknya ada belt clipnya, di dalam tasnya ada belt clipnya. Ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang dipakai kerja, jadi tinggal pakai, bisa dimasukkan ke dalam saku atau digantungkan di ikat pinggang atau di tas pinggang. Oke, kita coba ya. Cakep banget ya. Dan ini cuma ada satu di Indonesia, belum ada yang lain. Oke, kita coba. Tuh lampunya, terang banget ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kerja, tuh terang banget, terang banget. Oke, terus kita coba yang modenya precision mode. Jadi yang precision mode ini putarannya rendah banget, putarannya rendah banget. Ini biasanya dipakai untuk mengencangkan baut, yang kita nggak perlu buru-buru, yang perlu RPM-nya rendah sehingga nggak bablas. Oke, kita coba yang low. Oke, sedikit peningkatan karena RPM-nya memang dibilang kalau yang tadi di precision mode itu RPM-nya paling rendah di 950 RPM, terus yang sekarang ini di 1950 RPM. Oke, sekarang kita coba ke mode yang high. Oke, oke, mode high ini RPM-nya itu 2850 RPM, rotasi per menit. Jadi ini teman-teman, impact drivernya cakep banget, compact banget. Jadi ini kalau kerja di sudut-sudut sempit ini enak banget, kita nggak ribet. Dan ini ergonomis banget untuk kelas 12 volt. Ada Milwaukee atau tool-tool lain, Bosch mungkin ya, dia tebel banget di sini, jadi kerasanya kayaknya gambot. Sementara ini pas banget, ini pas banget, enak banget makanya. Ini drill driver, ayo kita buka. Oke, ini drill drivernya, kodenya DCD701, drill driver, caknya 10 mili atau 3/8 inci. Oke, RPM-nya paling rendah 0 sampai 425 RPM dan paling tinggi 1500 RPM. Oke, ini build quality-nya kelihatan cakep banget ya. Cakep banget. Ini ada tombol reversible-nya. Oke, terus ini ada triggernya. Oke, terus ini udah brushless pula. Hand gripnya, cakep banget. Cakep banget. Terus ini juga ada buat tempat baterainya juga cakep. Made in China. Oke, brushless, hampir sama. Oke, terus ada apa lagi sih? Dia juga punya karet grip, jadi dia nggak akan licin, nggak akan jatuh. Ini fitur yang bagus banget teman-teman, ya. Jadi dia nggak bergeser. Terus ini balance banget, cakep banget. Di tangan saya tuh enak banget. Jadi kalau kita mau pakai kerjaan enak banget. Oke, terus di sini ada speed 1 dan speed 2 pengaturannya, switch gearnya. Oke, terus ini ada untuk mode screw dan ini ada mode torsi sampai di 15. Oke. Oke, dan ini caknya. Oke, ini caknya model kencang satu tangan. Kita lihat gimana nutup dia rapat banget enggak.
Oke, ini cukup rapat ya. Oke, cukup rapat. Terus nanti kalau kita mau kencangkan, dia akan bunyi. Oke, terus kalau kita mau buka, oke, easy, sangat enak, sangat bagus. Caknya cakep banget. Dan ini brushless. Ini brushless. Oke, ini toolnya pendek banget. Oke, kita buka keterangan di boxnya ini. Oke, tadi putarannya udah, putaran paling rendah itu 425 rpm, putaran paling tinggi di 1500 rpm. Oke, terus setting clutch-nya itu ada 15, 1 sampai 15. Kemudian panjang toolnya itu cuma 15 cm. Oke, cuma 15 cm. Jadi 15 cm itu panjangnya itu dari sini ke sini ya. Dari sini sampai sini. Oke, terus beratnya untuk tool ini tanpa baterai sama 0,87 kilo. Kalau tadi impact driver 0,79 kilo, yang ini 0,87 kilo. Oke, ringan banget, ringan banget. Sekarang kita coba pakai baterai. Oke, ada lampu LED-nya, cakep ya. Dia ngesutnya langsung ke atas, tuh, langsung ke arah drillnya. Di sini, shootnya kemari. Tuh dia. Jadi kalau teman-teman mau tahu, kayak begini. Jadi kerjanya enak. Oke, kita mau coba sekarang di speed 1. Oke. Dia nggak ada perbedaannya, kedengaran suaranya. Tapi karena saya nggak punya alat untuk mengukur RPM, jadi saya nggak tahu perbedaannya. Cuman ya dari suara hampir sama. Oke, ini cakep banget. Ini cakep banget. Detailnya cakep banget. Oke. Oke, teman-teman. Ini tingginya hampir sama. Oke, ini tingginya hampir sama. Oke, kita lihat dari bawah gini, tingginya benar hampir sama. Mungkin nyaris sama ya.